Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 10 tanggal 16 November 2022 ya, hari Rabu guys. Dan kita langsung saja menuju ke coin market cap ya. Dimana untuk global crypto market cap hari ini cukup ya lumayan ya di 0,70% ya untuk kenaikannya dalam waktu 24 jam ya setelah pergantian candle hari ini guys. Begitu juga dengan Bitcoin naik di 0,26%, Ethereum masih merah ya di 0,67%, kemudian BNB juga masih merah di 1,81%, dan yang keren di sini adalah XRP guys, karena dari beberapa hari yang lalu ya XRP ini naik terus, dan nanti kita akan coba cari tahu ya kenapa XRP ini naiknya cukup signifikan guys. Dan untuk hari ini kenaikannya di 2,89% ya, cukup lumayan di awal pergantian candle hari ini guys. Dan secara rata-rata untuk harga dari beberapa altcoin yang lain di sini masih bervariasi ya, ada yang merah dan ada yang hijau, tapi bisa dibilang di sini lebih banyak yang hijau ya, mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin yang juga menghijau. Selanjutnya untuk pergerakan harga ya dari Bitcoin sesuai dengan grafik ini bisa kita lihat di sini masih cukup bagus ya untuk pergerakannya, dimana untuk pergantian candle hari ini itu hijau sehingga memperkuat untuk tekanan belinya guys, sehingga membuat harga Bitcoin ini naik guys. Kemungkinan nanti untuk target harga berikutnya bisa di sekitaran harga 17.280 ya, atau di area resisten yang cukup kuat ini ya di sekitar harga 17.635 guys. Dan jika nanti harga terpantul ya di harga ini, kemungkinan nanti akan membentuk ataupun akan sideways. Jadi nanti polanya bisa aja seperti ini ya, akan menuju ke area resisten ini, kemudian akan turun lagi ke sini, dia akan naik lagi guys. Kemungkinan seperti itu ya. Tapi kalau nanti bisa menembus untuk area resisten ini, bisa aja dia akan langsung naik ke atas guys. Dan akan terus dia menuju ke area resisten berikutnya di sekitar harga 19.282 ya, atau bisa langsung menuju ke area resisten di 20 ribuan guys. Nah, ini menarik ya untuk mengikuti perkembangan harga dari Bitcoin ini. Nanti kita akan coba update lagi. Dan seperti yang tadi saya bilang ya, bahwa pergerakan dari XRP ini cukup lumayan banget guys. Kalau kalian lihat di sini sepertinya akan membentuk area konsolidasi, terlihat dari pergerakan harga yang memantul di sekitaran 0,39 dolar ya, dan pergerakan XRP ini turun lagi. Dan kenaikan kemarin itu pun efek dari beberapa perkembangan ya, yang tentunya bagus untuk XRP ini yang berhubungan dengan perselisihannya dengan SEC ya. Dan jika kabar-kabar yang baik ini terus berlanjut, bisa aja ini nanti akan menembus ya untuk area resisten ini, dan bisa saja akan mengkonfirmasi pola double bottom di sini guys. Dan ini akan bagus untuk pergerakan dari harga XRP ini guys. Dan target selanjutnya bisa saja langsung menuju ke harga sekitaran di 0,44 dolar. Oke, kita tunggu aja nanti untuk perkembangan harga dari XRP juga. Dan kita langsung untuk menuju informasi pertama ya. Dan ini salah satu sebab ya mungkin kenapa XRP ini naiknya cukup kenceng ya. Seperti yang dilansir di harian zcrypto.com ya. Di sini diinformasikan bahwa kasus SEC yang melawan Ripple ini telah melihat lika-liku yang baru guys, saat kepemilikan paus di XRP ini meroket. Jadi ada kecenderungan ya dari para paus XRP ini sudah mulai memborong untuk XRP-nya, karena sudah ada sentimen ataupun kemungkinan ya bahwa Ripple ini akan memenangkan kasus dengan SEC ini guys. Jadi paus XRP yang memegang antara 1 sampai 10 juta XRP ya sedang dalam pembelian besar-besaran guys, saat kasus yang mengadu Ripple dan SEC memasuki tikungan dan belokan. Data on-chain Binance menunjukkan bahwa dompet anonim mentransfer 60 juta XRP yang bernilai sekitar 28,03 dolar ya, yang bernilai sekitar 28,03 juta dolar pada saat itu guys. Dan hampir pada saat yang sama 60,9 juta XRP dikirim dari Bitstamp yang senilai kira-kira 28,4 juta dolar ya ke dompet kripto lainnya. Nafsu dari para paus ini telah berbuat lebih banyak ya untuk meningkatkan harga XRP ya dalam beberapa hari kemarin, yang saat ini sedang dalam pemulihannya guys. Dan cryptocurrency yang dibuat untuk pembayaran lintas batas ya, yaitu XRP ini, berada di harga 0,387 dolar ya pada saat publikasi harian ini menurut CoinMarketCap. Harga mewakili perubahan
kurang lebih 10% ya dalam 1 hari terakhir dan minus 11% dalam 7 hari terakhir guys. Namun agregator data pasar menunjukkan bahwa volume perdagangan kemungkinan akan dipompa oleh paus adalah 69% hingga lebih dari 2 miliar dolar guys. Terlepas dari aktivitas perdagangan yang gencar ya di XRP, kasus yang melibatkan bos Ripple dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC melihat beberapa perkembangan baru guys. Dan gugatan terbaru ya yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun adalah perpanjangan jadwal untuk pengawasnya guys. Menurut Hakim Analisa Torres dari Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, tanggal pengajuan ringkasan jawaban telah diperpanjang dari 15 November hingga 30 November. Selanjutnya, ringkasan jawaban telah diubah dari 45 menjadi 55 halaman. Lebih dari 12 perusahaan telah mendaftar ya untuk bergabung dalam kasus ini guys. Jadi perubahan seputar brief balasan terjadi setelah beberapa perusahaan termasuk Coinbase ya dimasukkan ke dalam kasus untuk mendukung Ripple. Perusahaan ekuitas swasta Valhill Capital dan juga grup lobby Crypto Council for Innovation termasuk di antara 12 institusi yang telah mengajukan permohonan untuk menyerahkan pengarahan dalam kasus tersebut. Tindakan hukum Ripple dari SEC ini ya dimulai pada Desember 2020 ketika regulator membawa yang pertama ke pengadilan karena diduga menerbitkan XRP senilai lebih dari 1,38 miliar dolar sebagai sekuritas yang tidak terdaftar. Perselisihan hukum diperkirakan akan selesai segera setelah kuartal pertama tahun 2023 guys. Pakar percaya bahwa hasil dapat mempengaruhi penilaian pasar XRP yang saat ini mencapai 20 miliar dolar guys. Jadi dengan adanya sentimen positif ini yang membuat para paus itu semakin memborong ya untuk kepemilikan XRP-nya karena dijadwalkan perselisihan Ripple dengan SEC ini akan terselesaikan di kuartal pertama 2023 dan kabarnya itu di bulan Januari guys. Oke, jadi menarik ya kita menunggu perkembangannya. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya datang dari cointelegraph.com ya. Dan ini masih berhubungan dengan FTX kemarin, di mana ribuan petisi untuk penyelidikan Kongres atas dugaan hubungan Gensler dengan SBF guys. Jadi ini cukup menarik guys, hubungan antara Gary Gensler yang merupakan CEO ya dari SEC dengan SBF, Sam Bankman-Fried, bahkan dengan pacarnya yang merupakan juga sebagai CEO dari Alameda Research yaitu Caroline Ellison. Ini juga ada hubungannya dengan SEC guys. Kalau kalian lihat ya di sini, Sam Bankman-Fried CEO FTX ini merupakan lulusan dari MIT guys. Dan juga Gary Gensler ini merupakan former profesor ya dari MIT juga. Sekaligus sebagai head of SEC ya, jadi kepala dari SEC guys. Kemudian Gary Gensler ini sama-sama sebagai profesor di MIT bersama Glenn Ellison guys. Dimana Glenn Ellison ini merupakan ayah dari Caroline Ellison ini guys, yang merupakan CEO dari Alameda Research. Dan Caroline Ellison ini merupakan pacar dari Sam Bankman-Fried ini. Jadi dicurigai ya ada main di sini. Nah dengan hubungan di antara orang-orang ini disinyalir ya ada main gitulah ya. Dan seperti yang dilansir di harian ini, akhirnya timbul petisi, bahkan ribuan ya untuk petisinya itu untuk penyelidikan tentang hubungan Gensler dengan SBF ini guys. Kita baca informasinya. Jadi situs web CryptoLaw, pengacara pertahanan Ripple John Dayton memiliki aplikasi petisi dan pembaca mendesak Kongres untuk menyelidiki pertemuan yang mencurigakan dan tautan lain yang seharusnya dipertanyakan guys. Hampir 4.000 orang telah menggunakan aplikasi petisi CryptoLaw untuk menuntut agar Kongres menyelidiki tindakan dalam penipuan FTX oleh Kepala Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat Gary Gensler. Organisasi tersebut mengklaim dalam sebuah tip pada pagi hari tanggal 14 November. Situs web CryptoLaw dijalankan oleh pengacara John Dayton yang mewakili Ripple melawan SEC dan sering berkontribusi pada wacana publik tentang kasus tersebut. Dugaan hubungan Gensler dengan FTX yang bangkrut dan Bankman-Fried juga dikenal sebagai SBF mulai menarik perhatian segera ya setelah masalah pertukaran yang dipermalukan itu diketahui publik. Perwakilan Republik Tom Emmer yang memiliki catatan panjang sebagai pendukung kripto mentweet pada 10 November bahwa melaporkan ke kantor saya menuduh dia yaitu Gensler membantu SBF dan FTX bekerja pada celah hukum untuk mendapat monopoli peraturan. Nah, seperti yang dilansir ya dari akun Twitter Voyavan,
di mana di sini disebutkan bahwa ada sebuah memo ya dari Samuel Bankman-Fried pada tanggal 23 bulan ketiga tahun 2022 ya, ada meeting dengan SEC Chairman yaitu Gensler dan juga staffnya guys. Nah ini adalah nama-nama yang ikut serta ya dalam pertemuan tersebut, tapi tidak dijelaskan membahas tentang apa ya. Kemudian Emmer tidak merinci sumber atau sifat laporan yang dirujuknya guys, dan melainkan laporan media menunjuk ke pertemuan Zoom 45 menit pada 23 Maret antara penasihat senior Amanda Fisher dan penasihat senior Corey Fryer dari SEC dan perwakilan bursa saham IEX dan juga FTX termasuk SBF sendiri. FTX kemudian berinvestasi di bursa IEX. Jadi pertemuan ini menimbulkan pertanyaan ya bagi banyak orang karena pertemuan ini terjadi sebelum terjadinya kejatuhan FTX guys. Jadi wajar ya kalau orang tuh berspekulasi yang macam-macam. Oke, kita nantikan lagi untuk informasi berikutnya. Dan kita lanjut, seperti yang dilansir di dailyhodl.com, di mana CEO Crypto.com menjelaskan bagaimana pertukaran ataupun exchange dari Crypto.com ini berbeda dari FTX guys, di tengah dorongan transparansi untuk reserve-nya guys. Jadi belakangan ini Crypto.com diisukan akan segera bangkrut juga guys, karena diisukan ya bahwa reserve dari Crypto.com ini kurang bisa menjamin guys, karena kepemilikan untuk stablecoin-nya itu masih bisa dibilang terlalu kecil untuk persentasenya, dan untuk persentase yang paling besar itu ada di Bitcoin dan Shiba Inu guys. Nah ini yang membuat khawatir ya dari para pecinta kripto. Kita bahas ya di sini. Jadi CEO Crypto.com Chris Marszalek mengatakan pertukarannya beroperasi secara berbeda ya dari FTX, platform perdagangan aset digital yang terkenal meledak minggu lalu. Dalam sebuah wawancara baru, Marszalek mengatakan fokus pertukarannya pada bagian retail bisnis membedakannya dari perusahaan Sam Bankman-Fried yang diperangi. Pada dasarnya ada dua model bisnis di ruang cryptocurrency bukan? Salah satunya adalah model pialang, di mana platform kami, misalnya, adalah mitra transaksi. Dan setiap kali pengguna kami membeli atau menjual kripto, kami segera melindungi posisi lain agar tidak memiliki resiko pasar. Dan kami mengambil biaya untuk menyediakan akses ke sana. Ini adalah 95% dari bisnis kami, dan itu juga 95% dari bisnis Coinbase. Dan model lainnya adalah mengambil biaya di bursa tempat orang berdagang ratusan juta dolar dan pedagang dengan volume yang tinggi, kata Marszalek. Marszalek juga mengatakan mencampur adukan bisnis dana lindung, nilai, dan pertukaran adalah ide yang buruk yang harus dilarang guys. Menyusul kebangkrutan FTX, beberapa bursa kripto ya termasuk Crypto.com tampil menunjukkan cadangan mereka ya atau reserve mereka dalam upaya untuk transparansi guys. Bahkan sebelum crypto crash terbaru, Crypto.com telah menghadapi hambatannya sendiri ya dalam beberapa bulan terakhir, dan pada awal Juni, Marszalek mengatakan di Twitter bahwa bursa memiliki rencana untuk memberhentikan 260 orang atau sekitar 5% dari tenaga kerja perusahaannya. Dan memang ya, kekhawatiran dari para pecinta kripto untuk Crypto.com ini cukup beralasan guys. Seperti yang bisa kita lihat di sini dari Nansen Portfolio ya, di mana untuk kepemilikan dana cadangan dari Crypto.com ini senilai 2,5 miliar dolar guys. Nah, yang cukup menarik apa? Di sini kalian bisa lihat ya untuk token alokasinya. Di sini ada Bitcoin sebanyak 28,8% dan Shiba Inu guys. Ini cukup besar banget alokasinya, sekitar 20,08% guys. Jika kita bandingkan dengan USDC, Ethereum, USDT, dan yang lain, ini cukup besar banget ya. Nah inilah yang menjadi salah satu sebab ya kenapa Crypto.com ini dikhawatirkan ya. Karena mengalokasikan dananya itu cukup besar di koin meme Shiba Inu ini guys. Oke, kita lanjut. Dilansir dari cryptobriefing.com ya, bahwa Uni Eropa ini telah pindah guys untuk melarang koin privacy. Jadi koin-koin privacy ya seperti Monero, Zcash, Dash kayak gitu itu dilarang guys sekarang di Uni Eropa dengan alasan ya tentu saja untuk menjaga ataupun meminimalisir pencucian uang ya. Dan sebelumnya juga banyak exchange yang sudah mendelisting koin-koin privacy ini guys. Seperti Binance dan exchange lainnya guys. Nah, di sini Uni Eropa ya dikatakan sedang mempertimbangkan untuk larangan koin privacy termasuk Monero atau XMR, kemudian ada Zcash atau ZEC, kemudian ada Secret ya, SCRT, dan Dash. Legislator Uni Eropa sedang mengerjakan proposal kebijakan ya anti pencucian uang yang melarang bank dan penyedia kripto berinteraksi dengan koin privacy.
Menurut seorang diplomat Uni Eropa anonim yang diduga mengungkapkan rencana tersebut ke Coindesk. Jika diberlakukan, kebijakan tersebut akan secara efektif membuat daftar hitam ya sejumlah cryptocurrency populer termasuk Monero, Zcash, Secret, dan juga Dash. Pada bulan Maret, Parlemen Eropa yang meneruskan undang-undang untuk menghalangi transaksi antara bursa dan dompet yang tidak dihosting, dan parlemen sekarang tampaknya siap ya untuk meningkatkan pembatasan terhadap anonimitas dalam kripto guys. Dalam rancangan proposal legislatif tertanggal 9 November awalnya dilaporkan oleh Coindesk, badan tersebut mengatakan lembaga kredit, lembaga keuangan, dan penyedia layanan aset kripto dilarang menyimpan koin yang meningkatkan anonimitas. Rancangan tersebut diyakini telah dirancang ya oleh pejabat Ceko dan sejak itu telah dibagikan di antara 26 negara anggotanya. Sampai saat ini, proposal penghancur privacy belum dibuat secara resmi guys. Kemudian kenapa sih token privacy itu bermasalah? Jadi awal bulan ini, pengarahan kripto berbicara dengan CEO dari Zcash, Josh Swihart, untuk mendapatkan perspektif orang dalam tentang tantangan dan peluang dalam sektor coin privacy. Swihart memberitahu kami bahwa blockchain publik adalah risiko keamanan yang serius bagi pengguna individu dan perusahaan guys. Swihart mengharapkan bahwa permintaan akan koin privacy akan menjadi semakin mendesak ya karena sekarang Anda memiliki semua jenis perusahaan pengawasan kripto, chain analis, dan lainnya yang tidak hanya melacak transaksi untuk melihat arus tapi mereka menandai alamatnya. Ada kemungkinan bahwa regulator dan pengawasan on-chain yang semakin canggih dapat memicu peningkatan permintaan koin privacy. Ironisnya, regulator dapat memperdebatkan koin privacy daripada membunuhnya guys. Itu pelajaran yang mungkin berlaku sama untuk regulator di Amerika Serikat. Daftar hitam Tornado Cash baru-baru ini oleh kantor pengawasan aset asing OFAC, Departemen Keuangan Amerika Serikat, adalah salah satu contohnya guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu tentang token privacy secara garis besar ya. Jadi token privacy ini tidak bisa dilacak guys untuk explore-nya. Jadi siapa yang mentransfer, kemudian siapa yang menerima, itu tidak diketahui ya, baik dompetnya, transaction hash, atau apapun itu, intinya tidak bisa dilacak untuk transaksi dengan token tersebut guys. Nah itu yang menjadi salah satu alasan ya, kenapa para penjahat itu biasanya memakai token-token privacy seperti ini untuk melakukan pencucian uangnya guys, karena tidak bisa dilacak ya. Yang paling populer memang XMR ya atau Monero, di mana Monero ini juga banyak ditambang ya oleh orang-orang guys. Jadi itu salah satu sebab ya kenapa Uni Eropa melarang koin privacy guys. Jadi gimana menurut pendapat kalian guys untuk perkembangan kripto hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.